Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kuliah daring kita. Nah, kemarin saya menjanjikan untuk membuat video mengenai bagaimana sih format RPP dan bagaimana cara praktek kita untuk menyusun sebuah RPP. Nah, kebetulan karena kita memang kuliahnya jarak jauh, kalau memakai Meet, saya pikir akan sangat banyak sekali menghabiskan kuota, memakai Zoom juga sama aja. Sebenarnya ini juga bisa jadi menghabiskan banyak kuota, tapi saya pikir lebih tersampaikan jika kita melihat di dalam YouTube. Nah, nanti silakan di komen dan subscribe. Oh tidak, bercanda aja. Nanti silakan dilihat aja di YouTube tentang bagaimana cara membuat RPP-nya. Ingat, cara membuat ini tidaklah baku. Jika kalian menemukan referensi yang lain, is okay, tidak masalah. Tapi saya usahakan ini dibagi dalam dua part biar tidak terlalu panjang dalam penyusunannya. Baik, kita mulai saja. Ah, di modul yang sudah saya bagikan di e-learning, di situ ada namanya format RPP. Nah, di format RPP ini ada beberapa identitas. Nah, di sini ada beberapa identitas. Ada sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, kemudian ada alokasi waktu. Nah, kemudian di sampingnya saya juga menyajikan sebuah silabus. Nah, silabus. Nanti kita akan memilih salah satu materi yang ada di sini. Baik, kita mulai saja ya dari format RPP. Nah, saya pikir identitas tidak ada masalah siapapun di sini. Nah, sekolah, baik. Saya beri contoh aja, misalnya kita langsung tulis. Uh, oh, berantakan. Oke, SMA Negeri 1 Palembang, misalnya. Baik, it's okay. Nah, kemudian mata pelajarannya jelas, kita sepakat mata pelajarannya adalah kimia. Nah, kemudian kelas atau semesternya, nah kita tentukan dulu mau apa ya. Oh, saya coba akan mengambil materi, nah yang ini aja, model atom ya. Berarti kelas 1 dia. Oke, kita ambil aja yang kelas 1. Kelas 1 semester 1. Nah, materi pokoknya apa? Nah, perkembangan model atom. Kita ambil aja yang itu. Nah, kemudian alokasi waktunya berapa? Oke, kita buat aja karena di sini alokasi di silabus. Nah, ada 8 kali 3 jam pelajaran kan? Anggap aja kita buat aja yang 1 jam pelajaran aja. Kita buat contoh yang sederhana aja. 1 JP itu sekitar kalau di sekolah 45 menit ya. Oke, sampai sini. Kemudian kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini itu bisa kita lihat juga di silabus. Nah, silabus mana silabus? Ya, kompetensi inti. Ada 4 biasanya. Nah, ini menyesuaikan silabus. RPP kan turunan dari silabus juga. Nah, tinggal kita kopikan aja di sini. Nah, kompetensi inti. Udah, nggak usah susah-susah lah. Oke, kita kopikan. Maaf agak lama ya. Oh, nggak mau.
Oke. Nanti ditata ulang lagi aja ya. Bisa ini, nanti ditata ulang. Nah, ini adalah kompetensi intinya. Kompetensi intinya menghayati, menunjukkan jujur. Nah, kemudian kita menuju pada KD. Nah, bagaimana menulis KD ini? Karena tadi saya sudah menentukan bahwa saya mau memilih model atom. Nah, menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Baik, saya kopikan aja. 3.2. Ya. Saya cuma ngambil topik ini saja. Nah, 3.2. Yang saya ambil hanya topik itu. Oke. Kemudian di 4.2 juga saya juga ternyata mengambil. Nah, 4.2 saya ambil yang mana? Nah, yang ini menjelaskan fenomena hasil percobaan menggunakan model atom. Copy, kemudian baik, sampai sini oke ya, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian yang menjadi mungkin problem mulai terjadi masalah di sini adalah yang kalian bingung adalah bagaimana menentukan IPK. Nah, IPK itu bebas-bebas saja kalian mau seperti apa. Nah, karena di sini ada beberapa ya. 3.1.1. Nah, tadi kan di atas adalah 3.2. Maka sesuaikanlah 3.2. Nah, misalnya indikator pencapaian kompetensinya adalah menuliskan model atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, dan Bohr. Nah, misalnya seperti itu. Terus, kalian juga harus bisa membedakan. Nah, 3.1 ini diganti 3.2.2. Menguruskan, diurutkan tadi. Membedakan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Misalnya seperti itu. Oh, di sini ada mekanika gelombang. Tambahkan jangan apa-apa. Oke, biar jelas. Kan? Oke, mekanika gelombang. Nah, kemudian IPK-nya apa? Nah, kalau tidak ada lagi, misalkan IPK cukup 2, boleh kalian tulis 2, yang lain tidak perlu. Oke, ini aja cukup menurut kalian. Tek. Sudah, IPK cukup. Itu untuk aspek pengetahuan. 3 melambangkan aspek pengetahuan. 2 itu bagian dari KD-nya. Nah, KD-nya di mana? Nah, kemudian 1 ini adalah penjabaran dari IPK-nya. 3, 2, 1. Oke, baik. Selanjutnya, kita menuju pada IPK yang kedua. Nah, karena IPK yang kedua ini adalah menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Nah, di sini berarti ada prakteknya dong. Nah, tidak harus praktikum sebenarnya karena model atom Bohr ini dan sebagainya ini kan cukup sulit untuk dipraktekkan. Nah, maka kita buat aja gini. Menggambarkan model atom seperti ini saja sudah boleh juga. Nah, kemudian IPK ini bisa dikembangkan dari satu KD tadi, silakan bebas. Nah, untuk tabel, kalian bisa memilih tabelnya seperti ini, yang vertikal ataupun horizontal itu silakan. Nah, KD3 ini kan pengetahuan.
lebih kepada aspek-aspek pengetahuan. Kemudian KD ini adalah keterampilan. KD4 adalah keterampilan. Nah, pengetahuan dan keterampilan. Nah, baik, kemudian yang selanjutnya adalah apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajaran ini boleh kok kalian ikuti dari IPK-nya, kalian kembangkan lagi juga boleh. Misalnya gini, kan saya ingin mengembangkan, tujuannya terlalu sedikit menurut saya. Masa belajar kimia itu cuma dapat segitu untuk model atom kan? Nah, kalian bisa tulis setelah membaca literatur, siswa dapat menuliskan teori atom Dalton. Misalnya seperti itu. Kalian ada berapa tadi? Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Ganti Thomson. Ganti lagi. Rutherford. Misalnya. Lebih boleh diperinci lagi. Jadi terserah kalian mau diperinci lagi atau memang mengikuti IPK-nya aja. Tidak ada aturan baku harus mengikuti yang mana. Jadi silakan kalian bisa kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian dalam mengajar. Nah, oke. Setelah membaca literatur, mungkin kalian juga bisa berpikir, oh, bisa nggak sih siswa ini harusnya berdiskusi juga? Saya mau merancangnya berdiskusi. Baik, berarti setelah berdiskusi, siswa dapat membedakan teori atom. Nah, ini Dalton, Thomson, Rutherford, dan mekanika gelombang. Misalnya seperti itu. Nah, lalu kalian ingin lagi. Nah, karena tadi ada yang namanya kita melakukan keterampilan di aspek ini. Nah, menggambarkan model atom, artinya kalian bisa juga menambahkan itu. Setelah membaca literatur dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menggambar. Menggambar apa? Model atom Dalton misalnya. Model atom Dalton lagi. Kemudian, selain Dalton apa lagi? Thomson. Kemudian apa lagi? Rutherford. Kemudian apa? Yang terakhir. Misalnya yang terakhir adalah Bohr. Tujuan pembelajaran ini terserah dari kalian. Idenya mau seperti apa, tujuannya sampai di mana. Nah, ini lebih kepada aspek keterampilan. Dan yang terakhir, mekanika gelombang. Baik, kemudian yang selanjutnya, materi pembelajaran. Nah, biasanya materi pembelajaran ini dibagi menjadi umumnya ya.
umumnya ada 3 sih. Yang pertama, materi pembelajaran ini bentuknya, oke, yang pertama, nah, oke kita hapus saja dulu, ini kayaknya agak, oke, ya, nah, materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini umumnya sifatnya ada yang faktual, nah, kemudian ada konseptual, kemudian ada juga prosedural. Nah, kemudian boleh kalian tambahkan juga yang kedua adalah materi remedial. Nah, kemudian yang ketiga ada materi pengayaan. Oke. Apa itu yang faktual? Ada fakta-fakta yang terungkap di situ. Nah, yang bisa kalian hubungkan dengan dunia ini, apa yang bisa hubungkan materi dengan kenyataan? Nah, misalnya setiap materi itu mengandung atom. Kemudian yang kedua, nah, ini aja. Kemudian yang kedua, yang faktual di dalam atom ada partikel subatom. Oke. Nah, kemudian konseptual. Nah, konseptual ini adalah apa konsep yang ingin kamu jelaskan kepada si siswanya. Nah, konsepnya apa? Nah, misalnya teori atom menurut Dalton. Kemudian yang B, teori atom menurut Thomson. Kemudian teori atom Rutherford. Kemudian yang terakhir, oke, teori atom Bohr. Dan kalian tambahkan lagi teori atom mekanika gelombang. Oke. It's okay ya, sampai sini paham. Kalau konseptual tidak terlalu sulit. Nah, kemudian proseduralnya bagaimana? Proses bagaimana kalian memahaminya? Bukan kalian. Bagaimana RPP ini diarahkan untuk prosesnya dalam siswa paham tentang si konsep ini. Nah, artinya bagaimana prosesnya atau urutannya seperti apa? Cukup ditulis seperti ini. Urutan perkembangan teori atom, misalnya dari Dalton sampai dengan mekanika gelombang. Oke, sampai sini insya Allah tidak ada masalah. Kemudian untuk materi remedial, nah ini artinya dia ini menyesuaikan dengan bagian yang belum dipahami oleh siswa. Cukup demikian. Kemudian materi pengayaannya adalah apa? Nah, bisa kita lakukan misalnya mempelajari percobaan yang mendasari teori atom. Misalnya
percobaan sinar katoda. Kemudian percobaan sinar alfa. Kemudian tetes minyak milikan. Nah, bebas kalian ini menyesuaikan mau kalian lakukan percobaan atau bagaimana. Nah, itu terserah kalian. Artinya menyesuaikan. Kalau memang pengayaiannya perlu ada tambahan, silakan ditambahkan, ya. Oke. Nah, kemudian pendekatan yang dipakai. Nah, pendekatan, model, dan metode. Kalau pendekatan, saya sarankan untuk K13 memang kita harus memakai pendekatan apa? Nah, oke, pendekatan yang dipakai dalam K13 biasanya adalah scientific. Ini yang paling terkenal. Kemudian metode. Metode ini bedakan dengan model karena memang kalian belum belajar model kan. Nah, metode pembelajaran ini adalah caranya. Berarti kalau cara dia bisa ceramah, tanya jawab, diskusi. Nah, kalau kalian mau tulis model, modelnya mau kalian discovery learning, inquiry, kemudian problem based learning, problem based solving, problem based learning, project based learning, boleh, silakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah media dan alat. Ya, saya turunkan aja biar lebih jelas. Media dan alat. Nah, media dan alat yang pertama adalah kita taruh saja medianya apa. Nah, misalnya kalian mau ilustrasi melalui presentasi PPT lah misalnya. Kemudian yang kedua, alat. Media atau alat, boleh kan pakai alat. Alatnya apa? Nah, alat yang digunakan apa? Misalnya kalian pakai laptop, LCD, whiteboard. Ini menyesuaikan dari sekolah ya, apa yang dipunya. Kemudian yang ketiga apa? Bahan pembelajaran. Nah, di sini bisa kalian tulis modul boleh, LKPD boleh. Ya. Kemudian bagaimana sumber belajarnya? Nah, ini sumber belajar bisa kalian tulis. Nah, pustaka dari yang kalian rujuk. Misalnya, buku Raymond Chang. Nah, dia ini daftar pustakanya harus disesuaikan juga kalau bisa dengan penulisan apa style, karena kalian belum dapat bagaimana cara mensitasi dan menulis, baik tulisannya Chang, nama belakangnya, titik koma, kemudian R, titik. Nah, kan Raymond Chang. Nah, dia terbitan tahun 2004. Titik. Kemudian bukunya apa? Kimia Dasar misalnya. Nah, edisi ketiga, katakanlah gitulah. Edisi ketiga. Nah, penerbitnya siapa? Kotanya Jakarta. Kemudian apa? R. Langga. Nah, misalnya gitu. Nah, cukup kalau yang dimiringin ini aja. Buku. Nah, kalau ini saya tidak terlalu mungkin salah di pustaka tidak mengapa, tapi yang penting kalian memiliki pustakanya dulu. Pustakanya itu apa saja. Baik, ini part satunya saya cukupkan dulu. Kita akan melanjutkan pada part kedua. Part kedua adalah bagaimana langkah-langkah dari pembelajarannya. Sekian dari saya untuk part 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.